Salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam agung sejahtera, rahayu ugi pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan ulasan perkutut lokal hutan Jawa ini secara publik. Dan untuk itu saya mohon kepada sobat pemerhati SPC Nusantara yang mengikuti tayangan ini sekiranya menyimak dari awal hingga akhir sehingga memahami apa yang akan saya sampaikan tentang perkutut dalam tayangan ini. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara, perkutut dalam tayangan ini saya mengambil topik dengan nama perkutut, yaitu disebut secara umum patok bangkrong. Sebutan perkutut patok bangkrong ini berdasarkan secara fisik lahir, yaitu perkutut ini tampak kita lihat tidak memiliki jari-jari kaki atau buntung, atau disebut perkutut yang berkaki satu. Saya ulangi lagi, patok bangkrong merupakan perkutut secara fisik lahir yang tidak memiliki jari kaki, tampak seperti video ini. Ciri fisik lahir tersebut yang baik atau yang benar-benar kita yakini ia berciri dari kuat atau ciri dari telurnya, bukan karena kejadian alam semesta seperti kejadian kecelakaan baik di alam hutan atau saat dipelihara oleh manusia. Jika sobat pemerhati SPC Nusantara menemukan perkutut patok bangkrong yang benar-benar mengalaminya dari ciri lahir dari telur, tentu sangat bertuah mistis. Dan adapun secara tua dan mistis, patok bangkrong secara spiritual yang akan kita bahas merupakan kanugerahan lambang dari simbol, yaitu disebut simbol tanda paku bumi atau patok bumi. Simbol ini merupakan adanya tanda dalam 8 unsur zat wujud alam semesta raya, yaitu dikenal dengan adanya 8 unsur elemen di bumi. Perkutut lokal hutan Jawa ini secara spiritual oleh leluhur merupakan perkutut untuk sarana spiritual penolak bala dari mara bahaya, atau disebut perkutut untuk pelepasan suatu keselamatan di bumi. Contoh, leluhur Jawa mengenal adanya tradisi menancapkan tumbal di tanah Jawa agar terhindar dari segala malapetaka atau malapetaka. Dan bagaimana jika patok bangkrong ini dipelihara secara pribadi? Dalam segi spiritual, jika dipelihara secara pribadi, ia
kebanyakan dijadikan sebagai sarana pagar rumah atau penolak bala diri oleh pemeliharanya agar terhindar dari segala bala musibah hidup. Ada pula sebagian untuk sarana menolak segala unsur negatif, baik yang disengaja maupun yang ada di sekitarnya. Disimpulkan, perkutut Patok Bangkrong ini secara khusus merupakan lambang kanugrahan dari Sang Hyang Siwa. Maka di era lama jarang dipelihara secara umum, kecuali melalui tata cara spiritual tersebut, karena perkutut ini dipercaya memiliki aura energi yang cukup kuat secara alamiah. Diyakini jika tidak selaras, searah dan seimbang energinya dapat membuat pemeliharanya akan mengalami beberapa kali ujian hidup atau disebut mengalami kesialan hidup. Hal itu terjadi dikarenakan kepercayaan mistis tersebut, karena sangat mensakralkan perkutut ini jika dipelihara dengan tujuan secara umum, kecuali diniati dengan tujuan khusus melalui spiritual 8 unsur elemen bumi di atas. Menjawab pertanyaan Sobat SPC Nusantara tentang bagaimana cara memelihara Patok Bangkrong menurut kepercayaan spiritual tersebut, saya akan memberikan penjelasannya. Sobat pemerhati SPC Nusantara, pertama yang perlu dilakukan yaitu setelah menemukan bahwa perkutut tersebut benar-benar Patok Bangkrong yang dari lahirnya. Bagaimana cara mengetahui antara Patok Bangkrong yang benar dari ciri lahirnya atau mengalami perubahan pada waktu ia dewasa? Sobat pemerhati SPC Nusantara, cukup mengamati telapak kaki tanpa jari dari Patok Bangkrong tersebut. Jika ia benar dari lahir, maka kaki tanpa jari tersebut seolah-olah terbiasa hinggap, tidak kerepotan jika dia hinggap ke atas tangkringan, atau di alamnya pun ia tidak akan mengalami kerepotan. Dan bekas telapak itu pun seperti kaki. Dan saya ulangi, kaki tanpa jari itu pun layaknya seperti kaki biasa. Jadi dia tidak mengalami kerepotan, tapi terbiasa dan lincah seperti umumnya. Semoga paham apa yang saya maksudkan. Jadi Patok Bangkrong yang alami itu, ia seolah-olah terbiasa dengan keadaannya. Dia bisa naik di tangkringan ataupun turun tidak mengalami kerepotan. Itu yang pertama perlu kita perhatikan. Dan yang kedua, setelah memastikan dan mengamati bahwa Patok Bangkrong tersebut sesuai kriteria, Sobat pemerhati SPC Nusantara dapat memilih hari yang baik menurut hari kelahiran Sobat pemerhati SPC Nusantara. Untuk hari ini, Sobat bisa bertanya kepada orang tua yang mengerti hitungan hari yang baik atau neton. Dan sudah banyak yang membahas tentang hari baik menurut neton atau hari pasaran yang dimiliki Sobat pemerhati SPC Nusantara. Setelah hari baik itu ketemu, maka Sobat pemerhati SPC Nusantara boleh memahari perkutut tersebut untuk dibawa pulang.
Yang ketiga, setelah sampai di rumah, sebaiknya sobat pemerhati segera memandikannya dengan cara memberikan penghormatan kepada bumi, langit, dan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 lambang bunga, sebut mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Ketiga bunga mawar ini adalah simbol kita mengucapkan rasa syukur dan nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian hidup di bumi dan adanya burung yang bisa terbang di langit dan adanya semua makhluk hidup itu akan mengalami kematian. Setelah memandikan perkutut tersebut, segera masukkan ke dalam sangkar yang telah sobat pemerhati siapkan. Dan yang keempat ini adalah poin terpenting. Sobat pemerhati SPC Nusantara memberikan nama untuk perkutut ini. Dan yang terakhir, yang kelima, pada sore hari sebaiknya diberikan selamatan dengan tujuan berdoa sesuai tujuan sobat pemerhati SPC Nusantara membeli patok bangkrong ini untuk keperluan apa. Misalkan patok bangkrong ini hanya sekedar dipelihara untuk menetralisir aura negatif sekitar di rumah kita, ataupun untuk dipelihara penolak bala, contoh di bidang perdagangan, atau sebut contoh kecil kita memiliki toko kelontong dan sebagainya untuk penolak bala di toko tersebut, dan ataupun dipergunakan sebagai sarana penolak bala karena kita sering mengalami kesialan hidup. Untuk tolak bala sering kesialan hidup ini, sebaiknya sobat pemerhati mengambil beberapa helai bulu dari patok bangkrong. Keesokan harinya, bulu dari patok bangkrong tersebut sebaiknya dilarung ke sungai yang besar atau dibuang di perempatan jalan. Hal itu disampaikan oleh leluhur sebagai tanda kita membuang sial tersebut, disertai dengan sarana lainnya. Tentu semuanya sarana dan spiritual tersebut berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan sobat sesuai keyakinannya berdoa masing-masing. Demikian cara memelihara patok bangkrong dan meneliti keaslian patok bangkrong tersebut untuk dipelihara. Untuk sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, jika belum memahami atau ada pertanyaan, silahkan memberikan komentar di bawah tayangan ini ataupun melalui WA SPC yang telah kami sediakan. Demikian ulasan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga selesai sehingga memahami apa yang saya sampaikan secara singkat dalam tayangan ini. Dan semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal perbuatan baik kita. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat hidayahnya, memberikan perlindungan, melimpahkan rezeki, dan menjauhkan dari bala musibah hidup. Amin. Jika ada salah kata, saya mengucapkan memohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan salam agung sejahtera, rahayu dipangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.